Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Seluruh alim ulama, seluruh tokoh masyarakat yang kami muliakan, dan semua pengurus Masjid Nurul Huda dan semua jemaah baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar masjid, mudah-mudahan hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lain difotokopi dengan pedang. Jadi nggak jadi fotokopi. Mana usnya? Belum sempat. Mudah-mudahan biko kaji bersambung. Ibu-ibu, kemarin kita sudah membahas tentang dua fadilah mendengarkan ceramah. Saya baru datang sekali, ternyata ilmu itu diamalkan oleh jemaah Masjid Nurul Huda. Ya Bu, sekali ceramah disuruh lagi ceramah. Berarti jemaah Masjid Nurul Huda ini mengamalkan ilmu. Dan supaya ilmu ini diamalkan lagi, saya tambah lagi manfaat mendengarkan ceramah. Manfaat yang kelima, mungkin ada 15 manfaat. Yang kelima itu adalah wassalamuka 'alal alim khairun min ibadati alfi sanatin. Bersalaman dengan orang yang memberikan ceramah pahalanya sama seperti beribadah selama 1000 tahun. Wah, caranya wassalamnya Ustaz itu. Coba manfaatkan Bu, itu bisa enggak Ibu itu? Kalau di Jawa itu orang bersalaman dengan Ustadz gitu ya, kalau di Jawa ya. Pakai nampidusi itu pakai mukena, masiano basalam. Tahu disiko baca orang terserah apa bamangko, yang penting bersalaman. Bisa ada itu Bu? Ya, jangan basalam mangko-mangko Bu. Kalau bisa ibu-ibu nanaco pengajian, undanglah ustazahnya kemarin. Ibu, ada enggak ustazah? Kalau ada ustazah, ibu lama bisa bersalaman jadi ustazah. Tapi kalau guru laki-laki mangko cukup. Ya. Kalau ibu nan tua-tua wana umur 80 hendak baru pada ngepet gitu. Yang penting ada alehnya. Ibu. Aduh tuh Bu pahalanya itu 5 balik Bu kalau mendengar ceramah itu. Itu terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaul. Di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan hadis-hadis keutamaan fadilah mendengarkan ceramah, fadilah menuntut ilmu. Kayak apa hadisnya itu Bu? Wassalamuka 'alal alim. Engkau bersalaman dengan orang yang mengajar. Yang mengajar itu apa? Ustazah, apa ustad, apa kiai, apa mubaligh, terserah. Yang penting kalau ingin mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 tahun, maka kalau ada ustadz yang datang sampai akhir mendengarkan dan bersalaman. Kamu ada apa itu pahala Pak?
Assalamualaikum Pak ya. Hah? Iya. Wassalamuka 'alal alim khairun min ibadati alfi sanati. Yang kedua, saya juga senang nih jemaah mau mengamalkan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat acara ceramah. Nah, hari ini yang membuat ceramah ini Pak, ibu-ibu Pak. Iya. Hah? Bapak pulang bukan begitu Pak. Nama membuat acara ceramah hari ini ibu-ibu. Pak Ustadz besok datang ya subuh ya. Ya Bu. Jadi kalau Bapak bisa menyuruh datang lah Bapak. Kamu apa menyuruh Bapak? Hah? Kamu apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat acara ceramah, acara tausiah, acara wirid, falahu ajrun misla ujuri manittaba'ahu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala masing-masing orang yang mendengarkan ceramah. Nih ibu-ibu, ini satu orang aja pahalanya nggak bisa kehitung Bu. Pahala duduk kemarin berapa Bu? Hah? Berapa kalau duduk petang Bu? Hah? Samu jurang sambayang 1000 rakaat. Ya, itu pahala mencari ustad. Lihat ya petang bahas Bu. Berapa Bu? Hah? Pahala mencari ustad itu samujo sedekah sebanyak 1000 mobil mewah. Anan ketiga, wassalamuka 'alal alim, pahala bersalaman dengan ustad sama dengan beribadah 1000 tahun. Dan kampe pahala membuat acara ceramah. Nah ini yang paling besar. Jadi ini jemaah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ada 10.000 boleh jemaah datang saja. Itu nama buat acara itu pahalanya ya Allah. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membuat acara. Jadi ibu-ibu di Jakarta tuh ada orang Padang ngancak dia. Kalau bisa kau ditiru Bu. Ya Pak. Di Padang di Jakarta itu ada orang Minang ngancak dia. Membuat acara di masjid yang tidak dikunjungi orang. Namanya Masjid Sunda Kelapa. Alah kian mai. Hah? Masjid Sunda Kelapa itu di sekitarnya itu kedutaan Amerika, kedutaan Australia, rumahnya Megawati, kemudian di depannya itu di kirinya itu gereja, di depannya taman. Jadi itu orang-orang yang nggak bisa ke masjid. Rumahnya tertutup pagarnya 5 meter ke atas. Sekalipun dia meninggal di dalam nggak ada yang tahu. Itu masjid kosong. Lalu datanglah orang Padang atau orang Minang ke masjid tersebut. Kemudian dia membuat acara kuliah duha. Ketika dibuat acara kuliah duha, diundanglah Amin Rais untuk ceramah. Dikala itu Amin Rais lagi namanya lagi naik, lagi booming. Dikasih Amin Rais itu ceramah, sekali ceramah 3 juta. Diinformasikanlah kepada masyarakat sekitar, oi nanti Amin Rais akan ceramah di Masjid Sunda Kelapa.
Yang punya WA di WA, yang punya informasi lain diinformasikan. Datanglah seluruh penjuru Jakarta itu datang ke Masjid Sunda Kelapa. Dikala itu panitia mengeluarkan uang untuk transport mubalignya 3 juta dan dapatlah dia pemasukan masjid 22 juta. Untung nggak tuh? Mampu acara untung nggak tuh? Ya, iya. Sekarang itu Bu, Masjid Sunda Kelapa minimal setiap minggu, setiap mengadakan kuliah duha, pemasukannya itu 22 juta. Itu baru dari tromol-tromol, belum dari orang nama ngalih. Di sekitar Musaji itu banyak orang Mawak nama ngalih Bu. Ibu kalau baik ke Masjid Sunda Kelapa itu ada makanan ada di di Sumatera Barat Bu, sadun ada di situ. Makan kalamai ada di situ. Makan apa gitu atau apa makanan ada di situ Bu? Ya. Sasadonya ada di situ yang memperakasai orang Minang. Dan sekarang masjid itu dipegang oleh orang Jawa, tapi tetap tradisi mengundang ustadz-ustadz kondang tetap diundang. Ibu-ibu kalau ustadz kondang itu mengundang minimal 3 juta Bu di sini. Kalau mengundang AAG itu sebelum 90 juta. Itu harga daripada ilmu sekarang itu amat sangat luar biasa. Jadi ibu kalau ada anaknya sekarang di pesantren, dididik, suatu saat insya Allah akan hidup. Karena sekarang ini ilmu agama itu berharga. Ibu tahu nggak kontraknya Zainuddin MZ ceramah di Indosiar? Saya tahu Bu? Hah? Nggak tahu Ibu? Bara anu di Bahia di Indosiar itu Bu. Hah? Zainuddin MZ dulu dibayar oleh Indosiar 1 bulan dikontrak 1 miliar. Itu baragonya ilmu di situ. Tapi Indosiar mendatangkan Zainuddin MZ bisa mendapatkan uang 10 miliar. Dikasih Zainuddin MZ 1 miliar karena Indosiar membuat acara yang menonton jutaan manusia. Banyaklah iklan yang masuk. Iklan itu ibu dihitung per detik. 1 detik 30 juta. Zainuddin MZ ceramah cuma 5 menit, iklan 5 menit. Berapa keuntungan Indosiar? Nah, itulah saya bilang kepada para jemaah, kalau kita membuat acara saling menguntungkan dan saling mendapatkan suatu kebahagiaan. Lain ngerti ke mai? Ya. Besok gue lah acara lebu, acara nuzul Quran di gue. Acara halal bihalal. Acara biasanya sih kok acara apa, Bu? Hah? Majelis taklim dulu acara-acara itu. Karena acara itu pemasukan untuk masjid dan juga untuk dakwah lebih tersebar. Hadirin, kita lanjutkan sedikit ceramah kita. Yang kemarin kita sudah membahas tentang al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dia akan mendapatkan surga di alam dunia. Dan mereka dibangga-banggakan oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah. Wa inda'au, mereka berdoa, maka semua doanya akan diijabah oleh Allah. Wa insa'alu, mereka minta apa, seluruh permintaannya
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, sebagai sugesti supaya ibu mau ke Mekah Al-Mukarramah, kemarin saya sudah contohkan ada Bapak Mukhtar yang kakinya patah bisa sembuh di Mekah Al-Mukarramah. Ya, Bu. Patah lah membahas itu, Pak. Kemudian ada anak muda yang punya uang 22 juta pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Sepulang dari Mekah Al-Mukarramah membangun rumah dan ruko seharga 2 miliar. Ya. Jadi untungnya ke Mekah itu. Adalah, Bu, untuk membuktikan sabda Rasulullah ini, ada orang Bekasi pergi ke Mekah bersama suami istri. Sesampai di Mekah, istrinya ini bicara, tapi bicaranya bahasa Sunda. Abah, abdi kapingin rambutan. Tahu artinya tuh, Bu? Hah? Abah, katanya, suamiku, aku kapingin rambutan. Di Mekah minta rambutan tahun 80. Suaminya bingung. Ternyata istrinya itu ngidam. Dibawa ke Mekah, dia tidak tahu ternyata itu istrinya itu ngidam. Dan si suami ini bingung, langsung menjawab, "Dek, di dia teu aya rambutan, nah bumina atos. Di dia tai ontana loba." Apa tuh artinya? Iya, Bu. Iya orang Sunda ya, Bu, ya. Kecek suaminya saking bingungnya kan. Dek, di siko ndak ada rambutan. Dek. Tanahnya kare. Ndak bisa tumbuh rambutan. Kalau nangka banyak, iyo ci untu yo banyak. Tapi ini, Bu, karena istrinya ini lagi ngidam. Kalau bahasa awak ngidam itu apa tuh? Hah? Apa tuh? Ngidam aja ya? Ngidam permintaannya di Mekah Al-Mukarramah adalah rambutan. Rambutan diminta di Makkah. Barulah caronya begini. Malam-malam dia berdoa, "Ya Allah ya Rob, istriku ngidam, minta rambutan. Kalau tidak dipenuhi nanti dia ngeces." Ya, Bu. Anaknya itu ngeces. Hah? Itu kata orang itu. Hah? Tidak tahu dah aku ya. Tapi kalau di Jawa itu kalau bini ngidam asen tuh diminta, takut itu anak itu ngeces. Keluar senaya dari duang, keluar senayanya dari muncuang. Kan tidak lama ya, Bu ya. Anak-anak kiai lai-lai ya biko keluar itu, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Nah, ini suaminya bingung. "Ya Allah ya Rob, istriku minta rambutan. Kama kapai rambutan di situ. Maka Al-Mukarramah sasadonyo. Yobana apa pasir, Ibu ya?
padang pasir seluruhnya. Tapi ketika mendengar sabda Rasulullah ini, Al-Hujjaj. Kira-kira ibu hafal kan ibu? Berapa kali saya sebut ibu? Bisa hafal nggak bu? Hah? Al-Hujjaj wal Ummar. Itu ada yang bawa fotokopinya? Ada? Tolong ibu baca surah ibu. Nak ngerti coba. U'tu. Dan itu setelah dulu bu, lu sampai kaji, li banyak lah ibu dapat pahala beko. Saya akan baca cek leh. Ya. Ada nan apa? Hah? Ya. Coba ibu supaya lancar baca sekali ibu. Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah wa in da'au ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Syukur-syukur ada nan apa itu. Kalau ada nan apa ada aja peti 50.000. Lain apa bu? Mudah-mudahan apa? Kiai ini bu atau jemaah dari Bekasi ini, ya, ketika mendengarkan sabda Rasulullah itu Al-Hujjaj, orang yang pergi ke Mekah, wal Ummar, orang yang pergi ke Mekah di luar bulan Zulhijjah, mereka adalah wafdullah, tamu-tamu Allah. Kalau mereka itu berdoa pasti diijabah. Kalau mereka meminta pasti dikabulkan. Wa in adfa udfi alaihi. Kalau seandainya mereka mengeluarkan biaya, berapa biaya travel, berapa biaya paspor, semua pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini hadis betul-betul hebat. Rasulullah tidak akan bohong. Akhirnya bu, suaminya ini pergilah ke depan sumur Zam-Zam. Di depan sumur Zam-Zam dia berdoa, ya Allah ya Rabb, Rasulmu telah berjanji dan bersumpah di Mekah Al-Mukarramah ini segala doa pasti diijabah, segala permintaan pasti dikabulkan. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, istriku minta rambutan ya Allah, kalau tidak dipenuhi nanti anakku akan menjadi anak yang cacat. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, wujudkan dan nampakkan kepada kami. Lalu setelah dia berdoa ada bisikan. Bisikan tersebut menjelaskan agar dia memasukkan ember ke dalam sumur Zam-Zam. Waktu itu sumur Zam-Zam belum seperti sekarang ini. Belum dipagar, belum dipugar, masih berbentuk sumur. Jadi kalau mambe air itu bu, dulu kan ibu yuk, dia masukkan embe ke dalam sumur, ya, adegang pakai tali kate. Ya bu, tahun bara itu bu. Ya sekitar tahun 80-an, tahun 85 masih begitu kan ibu ya. Masih pakai sumur,
Nah, orang ini mendapatkan suatu ilham dan petunjuk, masukkan ember ke dalam sumur Zam-Zam, kemudian tarik ke atas. Ketika ember itu ditarik, Bu, rasanya berat. Karena apa? Setiap ember yang dimasukkan ke dalam sumur, air akan masuk ke dalam ember tersebut. Orang itu menarik ke atas, kok ini agak berat amat ya? Ditarik ke atas, ditarik. Ternyata di dalam ember itu, Bu, ada 3 macam rambutan. Rambutan Aceh ada, rambutan Bogornya ada. Akhirnya rambutan itu diberikanlah kepada suami, kepada istrinya yang sedang ngidam. Jadi ibu, ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah bohong. Minta apa saja di Mekah Al-Mukarramah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun minta rambutan. Coba ibu bayangkan di Mekah Al-Mukarramah itu bagaimana rambutan akan tumbuh. Tanahnya aja tanah pasir semua, yang bisa tumbuh di situ hanya korma. Selain korma itu nggak bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh di sana itu minyak. Yang ada rambutan itu di Mabu, di Padang Ngamuk. Hah? Nggak ada deh. Di mana banyak rambutan, Bu? Hah? Di pasar, di pasar. Jangan tumbuh apalagi di pasar, itu nggak usah dikecil. Iya, di Siko di mana aja rambutan, Ibu masih ada, Bu? Kalau musim ada tuh. Iya. Itulah, Bu. Itu orang Sunda tahun 80-an itu, Bu. Pergi ke Mekah membawa istrinya. Ternyata istrinya itu sedang hamil muda. Kalau bahasa kita ngidam. Ternyata permintaannya di Mekah Al-Mukarramah adalah rambutan. Yang terakhir nih, Bu, untuk memberikan contoh ini, ada seorang yang saya katakan orang kaya, Bu. Karena di Jakarta itu dia punya minimarket. Saya sebut aja namanya, Bu, ya. Inisialnya N. Dia ini menderita sakit muntah darah. Muntah darah. Akhirnya tubuhnya menjadi atlet. Apa itu, Bu, atlet? Antara tulang dan kulit. Lah kurus kering. Sehari muntah darah 1 teko, muntah darah. Saya melihat bapak itu, ya Allah, ini orang kok bisa kurus seperti ini. Lalu orang ini karena dia punya uang, Pak Haji, kalau Pak Haji ingin sembuh, cobalah berobat ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di sana ada dokter spesialis yang berobat, bukan orang Jakarta saja, orang luar Jakarta banyak yang berobat ke situ. Dia minta alamat, pergilah ke Cempaka Putih. Setelah berobat di Cempaka Putih, ternyata muntah darahnya belum sembuh juga, masih. Lalu ada lagi informasi, Pak Haji, di Banten. Itu orangnya hebat-hebat, Pak Haji. Pengobatan alternatifnya hebat-hebat.
Bu, di Jawa itu Bu pengobatan alternatif bagus-bagus. Ada di daerah Mauk itu Bu. Orang yang sudah patah digilas sama mobil, sudah hancur kakinya, hanya diketok-ketok begini Bu. Sembuh. Itu ilmu orang ya Allah ya Rob. Lah patah kaki, lancur kakinya Bu. Nah dipegang-pegang betul. Itu sembuh. Dan ibu saya ketika patah Bu berobat ke sana. Kata dokter, waduh ini udah patah nih Pak, harus dipotong. Tapi orang itu datang ke sana diurut begini, udah pulang. Sampai di rumah sembuh. Jadi ilmu orang itu masing-masing diberikan oleh Allah. Ada lagi di Sukabumi itu Bu, ilmu yang sungguh. Banyak orang Padang berobat ke situ Bu. Kalau ibu yang penyakit parah-parah, coba ke sana. Itu dia berobat Bu pakai pisau dapur. Saya sendiri melihat ya Allah ya Rabb, ilmu orang itu benar-benar. Kalau orang itu sakit jantung, kemudian jantungnya itu mau dipasang ring, nggak usah pergi ke dokter, pergi ke sana, hanya bayar penginapan. Itu Bu di black dado nopo di balahnya Bu, jo pisau dapur di balahnya. Keluar darah kemudian dimasukkan tangan ke dalam, diambil not itu racun lah apa nama nyumbek di jantung itu. Beko dibaca nolong ayat-ayat tahayat apa yang dibaca manaut lo balik percis tak tutup boleh. Itu hebatnya ilmu-ilmu orang ini itu. Nah itu banyak orang awak baru ke situ Bu. Daripada operasi jantung membayar 300 juta, itu hanya membayar 500.000 sekedar penginapan saja. Nah itu namanya di Sukabumi. Lalu ini Pak Haji Nasri ini dapat informasi Pak, di sana tuh di Banten ada pengobatan yang bagus loh Pak, bagus sekali. Orang yang datang ke sana itu berduyun-duyun, antri. Pak Haji ini minta juga tolong alamatnya mana? Diantar lagi sama anaknya ke sana. Sampailah dia di Banten. Dia dimintain begini, minta begitu, minta begini. Pokoknya syaratnya dipenuhi seluruhnya. Yang penting saya sembuh, muntah darah saya ini sembuh. Sepulangnya dari Banten, ternyata muntah darahnya masih seperti semula. Dalam keadaan sempoyongan dia mendengarkan hadis tersebut. Makanya ibu hafal tuh hadis. Tadi hadis itu Bu. Al-Hujjaj wafdullah wa in da'au ujib wa in sa'alu utu wa in adfa udfi alaihi. Ya Allah ya Rabb, ini hadis bagus benar. Rasul bersumpah, Rasul berjanji, orang-orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah minta apa saja akan diijabah oleh Allah. Akhirnya orang ini yang setengah sempoyongan hampir mati minta kepada keluarganya, tolong saya dibuatkan paspor dan tiket untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Pergilah dia dengan travel, waktu itu travel An-Nur saya nggak salah. Sesampai di Mekah Al-Mukarramah diajari oleh mutawifnya, Pak Haji, nanti sesampai di Mekah Pak Haji, ambil air zam-zam 1 gelas, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, bacalah doa yang sangat makbul dan pasti diijabah oleh Allah.
Doanya apa Pak Ustadz? Ini doanya. Ah, itu dalam tulisannya ada nggak Bu tulisannya itu Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan wasi'a wa as'aluka shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Diminumlah air zam-zam itu, muntah darahnya terhenti. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya ketika kita berdoa di Mekah Al-Mukarramah. Ke Cempaka Putih tidak sembuh, ke Banten tidak sembuh, hanya sekedar minum air zam-zam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat orang-orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Maka dari itu ibu-ibu, kalau seandainya ada yang punya penyakit parah, diabetes, jantung koroner, penyakit yang parah Bu, rematik. Kalau ibu-ibu ini penyakitnya palingan rematik ya Bu ya. Ya, penyakit emah, kalau mau berobat tuntas, pergilah ke Mekah Al-Mukarramah. Pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu, karena sudah siang juga, mungkin besok atau lusa kalau seandainya ada yang membuat acara, saya datang lagi ya Bu ya. Tapi kalau nggak ada yang membuat acara, saya nggak datang. Mudah-mudahan nih ilmu saya diamalkan ya Bu ya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat acara tabligh, acara dakwah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ada pertanyaan nggak Bu? Hah? Kalau ada pertanyaan kita jawab.